Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Yang ketiga, pengecekan di bagian mesin. Yang paling utama yaitu pasti mesin dinyalain dulu ya, terus didengerin apakah ada bunyi-bunyi yang aneh ataupun tidak gitu. Terus langkah-langkah yang kedua yaitu kita harus cabut dulu stick oli, kemudian kita lihat apakah ada kejanggalan olinya, misalkan hitam ataupun kekentalannya di atas rata-rata lah. Mobil sekarang kan olinya jarang yang kental-kental ya. Nanti kan kalau oli yang kental itu bisa meredam suara-suara aneh di dalam, kayak misalkan noken asnya udah kena ataupun klep-klep ada bunyi. Nanti kalau olinya dikentalin itu udah bisa meredam gitu, jadi suaranya udah samar gitu. Kemudian yang kedua yaitu sambil dinyalakan mesinnya kita buka ini. Kita buka tuh. Kemudian kita lihat pakai baterai tuh, kalau ini kan bersih dalamnya. Saya pernah mendapatkan mobil EPP 2012. Saya waktu itu kan kecapean nyari mobil dari pagi, dapat jam 12 malam, nggak dicek ini, cuman didengerin juga. Telinga udah agak terganggu ya, karena naik mobil dari pagi sampai malam kan lumayan tuh, telinga kurang. Jadi suara noken as gemericik itu nggak kedengaran gitu, karena telinganya udah mangpet, mungkin karena kecapean. Itu di dalam jadi terjadi lumpur. Kalau mesin enggak, kalau di gas itu kan tipsnya gini nih, mesinnya itu dinyalain terus kita gas sampai 4000 rpm, 3000 4000 lah, ada keluar asap enggak gitu. Jadi harus rpm nya harus tinggi kalau kita melihat asap, jadi biar kelihatan gitu, apakah ring seharnya masih, ring pistonnya masih bagus atau enggak gitu. Jadi harus RPM harus agak tinggi gitu, kalau nggak keluar asap kan itu masih bagus ya. Nah dulu pernah saya beli EPP tahun 2000 berapa tadi, 2011 ke 2012. Di dalamnya ternyata kerak, jadi si oli itu mengerak. Disinyalir itu dari oli bekas, bukan oli bekas, oli asli tapi palsu. Nanti ada video tersendiri ya, kita bahas oli palsu. Saya kemarin pernah bisnis oli juga 2 tahun, jadi saya udah tahu oli itu gimana distribusinya oli gitu, dari distributor ke pedagang itu yang aman itu gimana gitu. Nah dulu ininya berkerak dalamnya, pas dipakai jarak sekitaran 80 kilo dari Jakarta di Bandung, tiba-tiba oli itu macet, nggak bisa naik ke atas. Si pompa olinya udah kayaknya entah pompa oli lemah atau kerak-kerak bisa menghambat sirkulasi oli ke atas itu. Jadi digini, kalau lagi nyala, misalkan kalau digini itu oli ke sini ke tangan gitu, udah mencrat keluar gitu. Itu masih bagus sirkulasinya kalau gitu. Terus habis pengecekan oli ya, harus dipastikan dulu mesinnya halus pertama, kedua tidak keluar asap, ketiga lihat dalamannya. Kalau nggak keluar asap, lihat dulu dalamannya bersih atau enggak.
Yang keempat, lihat radiator apakah pakai coolant ataupun pakai air biasa, harus lihat ya dulu. Jangan sampai radiatornya keruh ataupun kalau pas dinyalain keluar gelembung-gelembung air, gelembung-gelembung udara. Itu diprediksi gelembung-gelembung udara itu ada kebocoran kompresi yang tadi saya bilang itu di perpak deksel itu yang di bawah head cylinder itu. Jadi si air itu bercampur sama oli. Terus ini cadangan air radiator juga jangan penuh, karena ada batas maksimalnya kan di sini. Kalau air ini penuh, dicurigai si air dari sini karena ada kompresi bocor, jadi ketekan, jadi masuk lagi ke sini balik, nanti di sini ngumpul air radiator gitu. Itu kan berefek pada temperatur yang enggak normal ya. Terus untuk pengecekan mesin biasalah kayak orang-orang dilihat dari bawah, apakah ada rembesan. Sebetulnya kan kalau rembesan itu gampang. Kayak ini di sini kalau ada rembesan berarti kan dari perpak head cylinder. Kalau ada rembesan di sambungan carter berarti dari perpak carter gitu. Justru yang paling bahaya itu gitu. Noken as ininya kotor, dalamnya nanti lama-lama noken as kena. Karena pengalaman saya waktu yang EVP itu diganti noken as ya dari dealer ori, tapi tetap aja suara mesin itu enggak sehalus mobil yang normal gitu. Tetap, karena katanya udah antara noken as klep dan itu teh kalau sepaket mah digantinya nanti seiringan gitu kerja. Kalau diganti sebagian itu masih ada celah gitu, masih ada celah suara aneh gitu. Nah mungkin yang paling dasar itu dulu ya, masalah untuk pengecekan mesin harus teliti, karena jangan cuman ngandelin telinga saja gitu. Untuk transmisi kan itu tergantung ya, nanti kalau transmisinya manual cara pengecekan kopling gitu gimana, nanti ada lagi videonya. Kalau matic itu gimana gitu. Mungkin kalau terus kan diusahakan ya kalau beli oli itu harus di dealer resminya gitu, biar mobil itu bersih lah mesinnya, dalamnya. Mungkin untuk pembahasan mesin cukup sekian dulu. Kalau ini memang bermanfaat, tolong di share, tolong channelnya di subscribe, di like, di komen. Untuk informasi untuk tanya-tanya bisa melalui WA, silahkan. Selagi saya mampu untuk menjawabnya nanti saya akan jawab. Ini aja berdasarkan pengalaman saya ya, dari dulu cari-cari mobil bekas dari waktu mahasiswa dulu tahun 2001. Waktunya zamannya cari mobil melalui koran seperti Pikiran Rakyat, Pos Kota gitu, sampai sekarang sampai kemudian ada toko bagus, berniaga.com, sampai melebur jadi OLX. Dan sekarang yang khawatir itu di marketplace ya, jadi harga mobil itu nggak sama, kayak nggak ada pasaran gitu mobil, padahal itu nggak bisa dibanding-bandingin kalau mobil bekas itu. Kalau ini murah, kan murah pasti ada kelemahannya ya, apalagi itu di surat pajak kan kadang murah itu pajak lewat berapa tahun ataupun diblokir, kena progresif itu kan sangat berpengaruh gitu. Mungkin segini dulu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan, kesehatan, dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.